kehadiratmu. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampirimu, melihat tanda kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampirimu, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampirimu, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Pujian ini dan selanjutnya dengan hormat Ibu Gembala akan membuka ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku, besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Pak dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada kami kesempatan, kesehatan, dan kemauan untuk kembali berkumpul menyatukan hati kami. Kami mendekat kehadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami yang telah Kau tebus oleh tetesan darah-Mu di atas kayu salib. Tuhan, hidup yang telah Kau beli dan Kau bayar dengan harga yang lunas ini adalah milik Tuhan. Sebab itu sore ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan.
untuk mendengarkan kembali suara-Mu. Suara gembala kami yang baik. Kami rindu suara Tuhan, sanggup memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan yang baru, tengah-tengah kehidupan yang sedang kami jalani saat ini Tuhan. Mari Kau hadir dalam ibadah streaming kami. Di tengah segala keterbatasan-keterbatasan yang ada, kami yakin kuat kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang, waktu, maupun segala keterbatasan manusia kami yang lain Tuhan. Kuasa-Mu itu jauh lebih besar daripada segala hal-hal yang sedang kami alami. Bahkan tantangan pergumulan yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Sebab kuasa firman-Mu itu Tuhan adalah kuasa yang sanggup menghidupkan, sanggup mengadakan, sanggup membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, seluruh kehidupan kami ini, supaya kami layak menerima aliran air sorga yang kudus itu, yang akan menyegarkan seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami, akan mengalami kekuatan dan pemulihan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah di tengah-tengah kami. Pimpinlah kami ya Roh Kudus. Supaya sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan boleh kami rasakan dan kami terima sebagai kekuatan Allah yang menopang kehidupan kami. Khususnya di hari-hari terakhir ini Tuhan. Ketika kami sedang mengalami banyak sekali tantangan dan pergumulan. Tapi kami juga dihadapkan pada akhir dari hari-hari ini. Kami sedang menantikan kegenapan janji firman Tuhan terhadap gereja-Mu. Di mana di hari-hari ini pekerjaan roh dan firman-Mu semakin kuat, semakin besar. Dan kami harus ikut serta di dalamnya Tuhan. Bukan dengan kekuatan manusia kami. Tapi kami menyerahkan diri kami kepada kekuatan Allah yang sanggup menopang kami, sanggup membawa kami, berjalan, berlari, bahkan terbang. Dan kekuatan Tuhan sendiri. Sehingga kami boleh mengikuti seluruh rencana Tuhan. Dan kami tidak tertinggal sedikit pun Tuhan. Dari waktu-waktu yang Tuhan telah tetapkan. Sejak sebelum bumi ini dijadikan. Sejak sebelum segala sesuatu terjadi Tuhan. Tapi itulah kasih Tuhan. Engkau mengingat kami Tuhan. Engkau tidak melupakan kami. Dan Engkau melibatkan kami turut serta dalam seluruh rencana-Mu yang ajaib dan agung ini. Kami sediakan diri kami ya Tuhan. Kami serahkan sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Kuasa setan iblis yang mengganggu, melemahkan, membimbangkan, bahkan mungkin merusakkan segala keadaan melalui alat-alat kami yang penuh dengan keterbatasan. Kami tolak, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ada damai sejahtera, ada sukacita dari roh Tuhan. Kuat kuasa darah Yesus menaungi kami. Dan kami boleh memulai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Penuh dengan pimpinan daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Kepala Gereja, Pelai pria yang mengasihi kami, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seperti yang Ibu Gembala katakan, biar kita dilayakkan menerima aliran-aliran air hidup yang akan keluar daripada hati kita, terus memancar menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Kita akan memberi kemuliaan kepada Tuhan, kita angkat pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Mari kita bersuka cita merayakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskannya
terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Layaklah Dia dipuji, kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cinta Dia dengan sepenuh hati. Oh, Dia baik, Dia yang baik. Layaklah Dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cinta Dia dengan sepenuh hati. Oh, Dia baik, Dia yang baik. Layaklah Dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cinta Dia dengan sepenuh hati. Oh, Dia baik, Dia yang baik. Patutlah ku cinta Dia dengan sepenuh hati. Oh, Dia baik, Dia yang baik. Patutlah ku cinta Dia dengan sepenuh hati. Oh, Dia baik, Dia yang baik. Haleluya, haleluya. Dia baik, sungguh sangat baik buat setiap kita. Seluruh yang ada pada kita berasal daripadanya, dan kita akan menerima lebih banyak lagi daripada Dia, karena Dia begitu mengasihi setiap kita. Kita akan persiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat pujian, hanya Engkau juru selamatku. Dia yang setia, Dia yang menopang kita dengan janjinya, yang mempedulikan, dan yang nggak pernah terlambat pertolongannya di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada petang hari ini Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kebaikan, buat kasih sayang dan panjang sabar Tuhan, yang masih Tuhan berikan kepada setiap masing-masing kami. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin lama, semakin menuju kepada kebinasaannya, tetapi kami bersyukur kami ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Masing-masing setiap kami sudah dibekali oleh kebenaran firman Allah,
supaya kami boleh berjaga-jaga, berbalik dan bertobat, karena Engkaulah yang memiliki seluruh kedaulatan atas seluruh bumi ini, Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami memiliki jalan yang benar, kami memiliki percaya yang benar kepada Engkau, satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup yang membawa kehidupan kami, menjamin kehidupan kami di dalam dunia ini, sejak di dalam dunia sampai kepada sorga yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat panggilan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di dalam panggilan ini Tuhan, kami mendapatkan pilihan yang baik, dan pilihan ini boleh kami perjuangkan sampai kepada kehidupan yang menang di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami akan mendengarkan firman Allah pada petang hari ini di dalam ibadah pendalaman Alkitab kami. Walaupun terbatas Tuhan di dalam keterbatasan teknologi, tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Roh yang ada di dalam kami itulah yang membawa kehidupan kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kehidupan yang semakin dilekatkan kepada Engkau. Tidak terbatas Tuhan, tidak boleh dibatasi oleh perkara-perkara dunia dan tidak bisa diikat oleh keadaan-keadaan di dalam dunia. Kami tetap melekat kuat kepadamu, tidak mungkin terlepaskan. Dan kami bersyukur kasih-Mu Tuhan, tetap boleh kami rasakan. Hadirat-Mu boleh kami rasakan. Roh Kudus dan kuasa firman-Mu tetap melengkapi kehidupan kami di penghujung akhir zaman ini Tuhan. Supaya kehidupan kami senantiasa berjaga-jaga dan bersiap menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Bapa di sorga, penaburan firman Allah, pelajaran firman Allah sebentar. Biarlah Tuhan sendiri yang akan urapi dari tempat yang maha tinggi. Aliran Roh Kudus itu mengalir kepada setiap rumah-rumah yang mendengar, kepada setiap telinga yang mendengar, sehingga kehidupan kami boleh dibangkitkan kembali. Iman percaya kami dikuatkan kembali, bahwa kami memiliki perkara yang benar bersama dengan Engkau. Firman Allah, itulah yang menjadi tuntunan langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada petang hari ini kita boleh berkumpul kembali dan bertepatan dengan hari ulang tahun sinode kita Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia yang sudah berusia 69 tahun. Patut kita syukuri keadaan gereja kita, saudara, karena sebagian besar kita sangat mengenal dengan Bapak daripada pendiri GSPDI, ya, founding father GSPDI, yaitu Bapak Pendeta THW Korompis almarhum. Saya masih melihat bagaimana kita boleh menikmati berkat lewat gembala kita ini, saudara ya, pribadi yang dipakai Tuhan luar biasa. Di sini masih saya lihat ada hamba-hamba Tuhan yang membantu beliau. Ya, saya lihat di sini ada Bapak dan Ibu Yusuf Suhairi, ada Ibu Fisher, ada Bapak dan Ibu Ginting, dan sebagian besar kita generasi berikutnya pun pernah mengalami penggembalaan di bawah beliau. Dan kita bersyukur apa yang menjadi visi beliau sampai saat ini di Indonesia sudah berkembang, dan Tuhan sendiri yang menolong perkembangan daripada sinode kita. Dari mulai di jalan Asia Afrika, ya. Saya tahu Tante Yusuf Suhairi dan Ibu Fisher, Ibu Bapak Ginting, itu jemaat awal mula-mula di jalan Kaca-Kaca Wetan. Ya, dari 1-2 gereja sekarang sudah berkembang demikian pesat. Sudah hampir 500 sidang jemaat di seluruh Indonesia. 500 penggembalaan di seluruh Indonesia, mulai daripada Aceh sampai kepada Papua Sorong, sudah ada penerus-penerus daripada Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia. Kita bersyukur kalau Tuhan menghentar kita mengalami sejarah daripada perkembangan pekerjaan Tuhan, khususnya di bawah naungan Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia. Biar kita terus mendukung pekerjaan Tuhan ini, di mana kita berada, senantiasa pimpinan-pimpinan pusat sampai ke daerah tetap ada dalam kerinduan, tetap mengabarkan kebenaran ya di dalam pekabaran Injil. Sehingga kita yang bernaung di dalamnya, ya walaupun kita gereja yang masih baru, gereja kecil, tetapi kita sudah merasakan berkat-berkat Tuhan melalui sinode ini. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini juga saudara, kita akan meneruskan ibadah pendalaman Alkitab kita di dalam buku atau kitab Daniel, pasal yang ke-8 dan yang ke-9. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana
di dalam perkembangan yang diperlihatkan Tuhan kepada Daniel dalam penglihatan, saudara, di situ dinyatakan bahwa akhir zaman yang dilihat atau yang diperlihatkan kepada Daniel itu ternyata akan kita alami. Ya, kitalah gereja Tuhan di akhir zaman yang diperlihatkan Tuhan kepada Daniel. Dan kita bersyukur, saudara, kalau kita turut serta di dalam kegerakan daripada rencana Tuhan terhadap dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah kita senantiasa mengikut dan senantiasa jangan melepaskan kepercayaan kita bagaimana Tuhan sudah menolong dan memberikan satu kesempatan kepada kita untuk senantiasa ada di dalam pekerjaan Tuhan ini. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mempersiapkan Alkitab kita, ya saudara, di dalam Daniel. Kita kembali mengulang bagaimana pada dasarnya kitab Daniel ini adalah tentang pribadi Yesus yang senantiasa diberitakan. Ya, Yesus yang menjadi sumber dari apa yang ada di dalam Alkitab. Dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-39 bahwa kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang Yesus. Semua apa yang tertulis di dalam Alkitab yang kita punya itu semua mengarah kepada Yesus. Dan masing-masing apa yang sudah kita pelajari di dalam kitab Daniel khususnya saudara, ya, dalam kitab Daniel pasal demi pasal itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Kita sudah sampai kepada pasal yang ke-8. Pasal 8 ini memperkenalkan Yesus sebagai imam besar di bait suci sorga. Kita memiliki imam besar, yaitu kepala dalam peribadatan. Imam besar ini adalah kepala dalam peribadatan. Segala perkara menjadi perantara dalam peribadatan. Ya, itulah Yesus sebagai imam besar. Kita akan lihat di dalam Daniel 9, saudara. Saudara boleh membuka Alkitab saudara. Daniel 9 ayatnya yang ke-24 ya, sampai yang ke-27. Saudara boleh menyimak, saya akan membacakan ayat-ayat di dalam Daniel pasal yang ke-9. Ayat yang ke-24 mulai. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara, di dalam Daniel pasal 9, ya, di sini adalah satu nubuatan yang dinyatakan lewat penglihatan kepada Daniel. Allah sendiri membuka rahasia keadaan dunia jauh di depan daripada masa Daniel hidup. Daniel itu hidup kurang lebih 500 tahun sebelum kedatangan Yesus yang pertama kali sebagai manusia di Bethlehem, kandang Bethlehem. Jadi terpaut kurang lebih 500 tahun antara Daniel dengan kedatangan Yesus sebagai manusia pertama kali di Bethlehem. Dan kalau kita kembali dalam posisi kita sekarang ini, saudara, tahun 2020, berarti terpaut jauh, saudara, ya. Hampir 20 tambah
2000 tambah 500 saudara ya. Jadi kurang lebih 2520 tahun yang lalu Daniel mendapatkan penglihatan ini. Apa yang dilihat oleh Daniel mengenai masa-masa yang sudah Tuhan tetapkan kepada dunia, khususnya di penghujung akhir zaman, ayat 27, ini menunjuk kepada masa-masa antikris memerintah. Ayat 27 dikatakan raja itu menunjuk kepada antikris, akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi ayat 27 ini menunjuk khusus kepada masa terakhir daripada dunia, yaitu masa di mana antikris akan memerintah selama 7 masa, selama 7 tahun. Dan itu akan segera dihadapi oleh gereja di akhir zaman ini, saudara. Tanda-tanda yang menunjukkan keadaan itu sudah sangat mengerucut, saudara ya. Bagaimana gereja itu dimulai dengan berbagai-bagai kesesatan. Gereja mulai ditimpa dengan angin-angin pengajaran. Sehingga kalau mungkin, kata firman Allah, ya orang yang dipanggil pun dan dipilih pun, ya orang benar pun akan jatuh. Oleh sebab itu betapa salehnya, betapa sucinya kita yang sudah dipanggil dan dipilih itu harus mempertahankan kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lihat kitab Daniel ini menubuatkan tentang masa di akhir zaman, ya sampai pada 7 masa atau 7 tahun terakhir dari akhir zaman. Kita akan menyelidiki 7 masa yang terakhir ini, saudara, atau yang disebut dengan 7 tahun yang terakhir. Saya sudah membuatkan sketsanya, ya 7 tahun yang terakhir itu mulai daripada antikris. Nanti kita akan belajar, jadi 7 tahun ini ditinjau dari antikris yang berkuasa, dan kemudian kita akan belajar 7 tahun ini tentang gereja Tuhan di mana. Ya, antikris itu di mana selama 7 tahun, lalu gereja Tuhan yang sempurna itu di mana. Ya, sehingga kita bisa melihat lewat firman Allah, supaya kita berjaga-jaga, dan memposisikan diri kita untuk ikut perkara-perkara yang mana. Karena ini berbicara soal pilihan, ya. Diserahkan kepada tiap-tiap kita. Firman Allah memberikan satu pembukaan rahasianya, tetapi buat kita yang mendengar akan firman Allah, maka tentu kita akan memilih apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Kalau kita memilih perkara di luar itu, maka kita pasti akan ikut dengan masa-masa antikris. 7 tahun ini tidak mungkin tidak datang. 7 tahun masa antikris ini tetap akan ada. Tetapi yang menjadi pilihan kita, di mana kita nanti akan berada selama 7 tahun terakhir pada akhir zaman. Yang pertama kita lihat 7 tahun terakhir yang kita lihat dalam sketsa ini adalah yang tadi dinubuatkan dalam kitab Daniel pasal 9 ayat yang ke-27. Jadi 7 tahun terakhir dari akhir zaman ini terbagi 2, saudara. Tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-27. Maka pertengahan tahun, ya saudara, di dalam pertengahan tahun ini, itu nanti akan ada perjanjian yang semakin diperberat. Yaitu di mana korban harian dan korban santapan akan dihentikan. Kita kemarin, 2 minggu yang lalu sudah mendengar bahwa antikris itu sudah hadir, saudara. Sudah ada. Tetapi kecil-kecilan. Belum memuncak sampai kepada tokoh antikris itu sendiri. Tetapi antikris, ya, dalam huruf kecil, itu sudah ada. Yang menyesatkan gereja Tuhan, tandanya yaitu korban harian dan korban santapan itu sudah tidak lagi diangkat atau sudah tidak menjadi fokus dalam bentuk ibadah. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar. Nah, kita lihat di dalam sketsa yang saya buat, saudara, grafik yang saya buat. Jadi 7 tahun terakhir itu dibagi menjadi 2, ya, yaitu 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun. Ini masa yang pertama ini saya lingkari, ya saudara ya. Kemudian di situ nanti ada lagi yang berikutnya, yaitu berikutnya itu 3,5 tahun masa antikris yang sesungguhnya. Jadi kalau yang pertama 3,5 tahun itu masa aniaya antikris, ya, nanti ditambah 3,5 tahun masa aniaya antikris yang sesungguhnya.
Ya, total jumlahnya adalah 7 tahun. 7 tahun terakhir dari akhir zaman. Sekarang kita lihat selanjutnya ya saudara ya. Kita lihat apa 7 tahun itu bagi antikris. Ya. Kita lihat 7 tahun itu bagi antikris. 7 tahun terakhir dari akhir zaman ini dibagi dua. Yaitu 3,5 tahun itu masa pra-aniaya antikris. Ya, yaitu 3,5 tahun yang pertama. Sudah ada antikris, tetapi kecil-kecilan. Saudara boleh catat itu di dalam Matius 24, ayat 9 sampai 14. Itu akan dialami oleh gereja. Bahwa kita akan menghadapi kebencian. Sekarang pun kita sudah mengalami yang namanya kebencian, saudara. Di mana-mana, khususnya di negara kita agak-agak dipersulit dalam soal pendirian rumah ibadah. Kemudian pembunuhan, tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan menjadi martir dan menghadapi kemurtatan. Nah, ini tidak sedikit gereja Tuhan, anak-anak Tuhan ya yang murtad. Sudah tahu jalan kebenaran, tetapi kemudian bukannya menambahkan jalan kebenaran itu dengan kesucian, tetapi dia meninggalkan kepercayaannya ya dan meninggalkan pribadi Yesus, menghadapi kedurhakaan. Ini yang disebut di dalam Matius 24 ayat 9 sampai 14, yaitu tanda-tanda yang menyertai akhir zaman. 3,5 tahun berikutnya itu adalah masa antikris berkuasa di bumi. Ya, antikris betul-betul datang di bumi dan berkuasa di bumi. Ini yang dinubuatkan oleh kitab Daniel yang tadi kita baca tentang 7 tahun di akhir zaman, yaitu 7 tahun terakhir pada akhir zaman dan 7 tahun terakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam 1 Yohanes 2, saudara, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18, saya memberi kesempatan kepada saudara boleh membuka Alkitab, ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat yang 18 dikatakan begini, saudara. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Jadi apa yang kita alami sekarang ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ya. Jadi masa-masa sekarang ini sudah banyak. 1 Yohanes ini ditulis oleh murid daripada Yesus sendiri yang melihat penglihatan di Pulau Patmos. Jadi pada masa Yohanes sendiri, Yohanes pernah berkata bahwa masa itu pun sudah ada antikris. Ya, antikris yang disebut antikris kecil-kecilan. Tetapi sudah sangat membuat penderitaan yang harus dialami oleh gereja Tuhan. Ya. Bagaimana kita melihat sejarah ketika pada zaman Kaisar Nero, orang-orang percaya murid Yesus pada zaman penjajahan Romawi itu menghadapi kematian yang sangat mengerikan, saudara. Banyak keluarga-keluarga, satu keluarga, ayah, ibu, anak-anak, kakek, nenek, cucu, satu keluarga itu dimasukkan ke dalam kandang singa. Mereka harus melawan singa-singa yang kelaparan. Bukan cuma 1-2 singa. Kadang-kadang kerumunan singa menyerang satu keluarga. Sehingga banyak keluarga yang percaya pada zaman itu, saudara. Pada zaman kekristenan mula-mula. Akhirnya banyak yang meninggal. Banyak yang mati syahid. Itu zaman sudah menunjukkan bahwa antikris sudah ada. Ya. Dan ini akan semakin memuncak sampai kepada memang puncaknya raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat. Tadi Daniel 9 ayat 27. Nah, ini harus kita perhatikan, saudara. Ya. Ada dua yang harus kita perhatikan. Kita kembali ke ayat yang ke-27 dari Daniel pasal yang ke-9. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Yang pertama, antikris itu datang dengan sayap kekejian. Jadi istilah sayap ini kita sudah sama-sama belajar, ini menunjuk kepada kecepatan. Ya.
Itu dimulai di Wahyu 12. Jadi Daniel 9 ayat 27 ini sama dengan kitab Wahyu 12 ayat yang ke-14. Ini sudah kita pelajari. Wahyu 12 ayat 13 sampai 14 saya bacakan lagi untuk kita bisa mengingat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara, jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara perhatikan ayat 13 ya saudara, dilemparkan di atas bumi. Jadi naga itu dilemparkan di atas bumi. Artinya ini menunjuk kepada antikris itu benar-benar datang di bumi. Ya, antikris yang memuncak, yang disebut dengan raja yang memperberat. Saudara boleh menyadari bahwa sejak zaman kekristenan mula-mula antikris sudah ada. Antikris kecil-kecilan. Dan sampai sekarang itu semakin besar kuasanya. Sampai kepada benar-benar antikris itu ada di bumi. Puncak daripada kerajaan antikris. Memuncak kepada pribadi yang disebut dengan binatang yang keluar dari dalam laut. Yaitu ia benar-benar dilemparkan di atas bumi. Dan ini sudah tidak lama lagi akan ada. Ya saudara. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi ketika dia ada di bumi, tugasnya atau tujuannya daripada antikris itu ada di atas bumi adalah memburu anak laki-laki itu. Ya. Atau disebut dengan perempuan gereja Tuhan yang sempurna. Ya, ia memburu perempuan. Perempuan ini menuju kepada gereja. Gereja yang sempurna. Itu sasaran daripada antikris. Saudara, saya mau bertanya kepada kita sekarang. Apakah kita ini sekarang ini gereja Tuhan? Kalau kita mengaminkan kita gereja Tuhan, ayat ini berkata kita sasarannya, saudara. Kita sasaran buruan daripada antikris. Ya, kalau kita ini gereja Tuhan, kita sadar bahwa kita ini perempuan, yaitu mempelai wanita Tuhan, kitalah sasarannya. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan gerak langkah firman Allah. Jangan kita ini sekarang ini acuh tak acuh. Menuju kepada penghujung akhir zaman, jangan sampai kita ini, pengiringan kita kepada Tuhan ini, ya pengiringan yang acuh tak acuh. Pengiringan yang, ya sudahlah, toh baik-baik saja. Ada beberapa rekan saya, saudara, yang mulai melonggarkan kewaspadaannya terhadap protokol kesehatan. Sehubungan dengan memang berita baik itu perlu kita dengar. Salah satunya ada beberapa berita yang mengatakan bahwa vaksin daripada COVID-19 ini sudah ada yang menemukan. Baik itu di negara Inggris, Indonesia sendiri ada beberapa sampel yang sekarang ini sedang masuk dalam pengujian kepada manusia. Dan diperkirakan di penghujung akhir tahun vaksin itu sudah bisa diproduksi. Ya, tetapi kita perlu ingat produksi vaksin itu tidak sembarangan. Ya. Ketua PMI kita, siapa itu, Pak Yusuf Kalla sempat berkata bahwa kemampuan produksi vaksin itu di Indonesia untuk 1 hari mencapai 500.000 saja itu sangat susah, saudara. Berarti kalau vaksin itu harus memenuhi ya kebutuhan negara kita saja. Kita ini berapa ratus juta, saudara? Ya, kurang lebih sekitar 250 lebih. Ya, 250 juta orang. Nah, kalau untuk kebutuhan negara kita saja diprediksikan bisa memakan waktu produksi vaksin itu 7 bulan sampai 8 bulan, bagaimana penyebarannya? Bagaimana distribusinya? Kemudian sebelum itu, setelah distribusi itu, kan perlu juga kita divaksin, saudara. Jadi memang waktunya masih lama ini, saudara. Ya. Bisa kita memprediksikan 1-2 tahun, kita masih bisa hidup di dalam keadaan yang di bawah bayang-bayang daripada virus COVID-19 ini. Nah, selama itu, saudara, kadang-kadang kita mendengar berita-berita yang disebut dengan new normal, kita pikir sudah normal. Padahal belum, saudara.
Dan kita kemudian melonggarkan ya kewaspadaan, protokol kesehatan sudah mulai dikurangi, kita sudah mulai berani keluar gitu ya saudara ya. Karena pikir itu slogan new normal, berarti sudah normal. Tetapi sesungguhnya belum dalam keadaan normal. Demikian juga kehidupan rohani kita, saudara. Kadang-kadang dengan keadaan seperti sekarang ini kita tidak melihat situasi yang mengancam, kita longgar. Coba bayangkan waktu awal-awal COVID, waduh semua banyak orang mulai berseru kepada Tuhan, saudara. Waktu-waktu dipakai untuk berbalik dan bertobat. Setelah 2 bulan, 3 bulan, kendor doa kita. Kita mulai merasakan, sudah, ternyata aman-aman saja. Nah, ini kehidupan seperti ini, ya, kehidupan yang harus kita kembali berjaga-jaga, harus di-aware sama firman Tuhan. Kekuatan kita ini tidak seberapa, saudara, menghadapi kekuatan antikris. Gereja Tuhan itu tidak seberapa kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, ayat 14 berkata, kepada perempuan itu harus diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Kenapa gereja perlu diberi sayap? Sebab antikris juga memakai sayap. Dikatakan tadi, memakai sayap kekejian. Itu sebabnya kalau kita tidak mempunyai sayap, maka kita akan ketinggalan. Ya, kita bertarung dengan kekuatan antikris. Kalau kita tidak memiliki sayap, kita tidak mampu, saudara. Gereja Tuhan sekali lagi tidak akan menghadapi antikris secara head to head. Ya, artinya apa, saudara? Berhadapan secara muka dengan muka. Ya. Kita ini tidak akan dengan cara, walaupun sekali lagi saya ingatkan Tuhan kita berkuasa. Tuhan kita itu hebat, besar kuasanya, tidak pernah berkesudahan. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan kita untuk berhadapan muka dengan antikris. Karena ketika kita berhadapan muka dengan muka, maka ada kecenderungan kita akan kalah. Oleh sebab itu Tuhan memberikan satu jalan, mau tidak mau kita harus disingkirkan. Ya, dalam masa antikris itu kita menyingkir. Ya, menyingkir. Nah, kalau kita sekarang ini penuh dengan emosi, saudara, ketika ada orang mengajak berantem misalnya, saudara, ajak orang berantem, oh saya berani lah, lawan. Itu konyol kalau kita nanti menghadapi antikris dengan emosi seperti itu. Harus dihindari. Jadi kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Sebab antikris juga memakai sayap. Maka kalau kita tidak mempunyai sayap 2 burung nasar yang besar itu, maka kita akan ketinggalan. Ya. Oleh sebab itu gereja Tuhan harus memiliki 2 sayap burung nasar supaya tidak tertinggal. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, yaitu jauh dari antikris, jauh dari mata ular. Ya, kalau di dalam Alkitab terjemahan lama itu disebut jauh dari mata ular. Jadi kita bersyukur. Ya, tidak akan kelihatan, jangankan dijamah, dilihat pun tidak. Selama berapa lama, saudara? 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi 1 masa itu 1 tahun, ditambah 1 tambah 2, 3 tahun, kemudian setengah masa menjadi 3,5 tahun. Kita dipelihara. Jadi ini hal yang harus diperhatikan, sebab antikris datang dengan sayap kekejian dan akan memburu gereja Tuhan. Ya, gereja mempelai untuk menyiksa dan membunuh gereja Tuhan. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita murtad. Tujuan daripada penyiksaan antikris itu apa, saudara? Supaya kita tidak tahan, ya, lalu murtad. Coba disiksa sedemikian rupa. Tahan nggak kita, saudara? Kita jangankan disiksa, saudara. Ya, dipegang, dikelitikin aja setengah jam, kita sudah minta ampun, saudara. Betul nggak, saudara? Itu nggak disiksa, cuma dikelitikin aja, sudah nggak kuat, sudah nggak tahan. Supaya tujuannya dalam penyiksaan itu adalah gereja Tuhan murtad. Sayap burung nasar yang besar untuk menyingkirkan gereja Tuhan ke padang belantara sehingga jauh dari mata antikris. Ya, jadi antikris itu tidak bisa menghantam, tidak dapat menyiksa dan membinasakan gereja atau perempuan itu, yaitu mempelai wanita sorga. Tetapi firman Allah katakan sudah menubuatkan ada yang tertinggal. Sayang, saudara. Ya, ada anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang tertinggal, yang tidak memiliki sayap burung nasar, sehingga menjadi sasaran dari antikris dengan sayap kekejian.
Itu saudara boleh baca dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17. Marah naga itu, saudara. Ketika gereja Tuhan yang memiliki 2 sayap burung nasar itu disingkirkan. Ya, jauh dari mata ular. Ular ini tidak melihat, naga ini tidak melihat. Antikris ini tidak melihat. Secara fisik, saudara, dalam keadaan seperti sekarang ini, saudara, gadget yang saudara punya, handphone saudara, laptop saudara, ya, kalau sudah dihubungkan kepada GPS, ya, sudah ada GPS, maka otomatis keberadaan saudara itu tidak bisa hilang, tidak bisa menghilang begitu saja. Koordinat GPS yang dipancarkan oleh gadget saudara, baik itu handphone, baik itu laptop, yang sudah dihubungkan kepada GPS, itu akan terlacak. Ya. Sekarang ini kita tidak mungkin tidak memakai gadget itu untuk kebutuhan kita beribadah, saudara. Dan dengan kita terpaut kepada internet, otomatis GPS itu muncul, tercatat. Jadi lokasi saudara di Kebon Jayanti, lokasi saudara di mana itu, Dwi, ya. Kemudian lokasi-lokasi saudara di gateway lantai 7, lantai 5 tetap terlacak, saudara. Ya. Jadi mau lari kemana? Kalau kita mengandalkan fisik, kalau kita mengandalkan kepintaran kita untuk bersembunyi, mata ular, ya, seperti satelit di atas, dia terus melacak, mau lari kemana? Oh, ini, kelihatan ini. Suami istri, Bapak dan Ibu Yusuf sedang transit di Hawaii. Ketahuan itu, saudara. GPS-nya hidup. Oh, sekarang sudah di Kanada. Sudah kelihatan. Ya, terlacak. Apalagi kalau saudara yang punya Facebook. Nah, itu kan sudah tidak bisa lari, saudara. Sebentar-sebentar saudara foto lokasi. Ya, kalau sudah punya Facebook. Sudah bisa terlacak. Tetapi 2 sayap burung nasar ini, sekali lagi, ya, menghindarkan kita jauh dari mata ular. Sehingga ular ini mencari kemana gereja Tuhan, tidak nampak, tidak ketemu. Karena ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Maka marah naga ini, saudara. Wahyu 12 ayat 17. Marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ini menunjuk kepada gereja juga, saudara. Gereja yang tertinggal. Ya. Mereka punya hukum-hukum Allah, punya kesaksian. Ya, dikatakan di dalam ayat 17, pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian. Saudara, hukum ini menunjuk kepada firman Allah. Saya percaya saudara punya firman Allah. Ya. Wahyu 12 ayat 17, kita lihat, memburu keturunan dari perempuan itu adalah gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan yang tertinggal. Karena apa? Tertinggal. Karena hidupnya tetap bertahan dalam daging dan mempertahankan daging. Mereka akan mengalami siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi sampai dibunuh. Ya, kalau terus bertahan sampai kepada kematian, dipancung kepalanya, terpisah kepala dengan badan. Itu puncak daripada pembunuhan antikris. Ini yang harus kita perhatikan, yaitu 7 tahun terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang tadi dibagi 2, 3,5 tahun yang terakhir yaitu masa antikris dengan sayap kekejian. Tetapi gereja yang sempurna sudah memiliki 2 sayap burung nasar yang besar. Sehingga ia disingkirkan di padang belantara jauh dari mata antikris selama 3,5 tahun. Sekali lagi ini kita masih lihat bagian ini dari sudut pandang antikris, ya saudara. Ayat 17, menuruti hukum Allah. Itu menunjuk kepada meja roti atau hukum Allah. Ya, di dalam pengajaran tabernakel, menuruti hukum Allah itu terkena kepada meja roti atau hukum Allah. Berikutnya adalah kesaksian Yesus. Di dalam pengajaran tabernakel ini menunjuk kepada pelita emas. Di ruang suci ada meja roti dan ada pelita emas. Tetapi kita lihat gereja yang diburu, yang tertinggal, memiliki hukum Allah, memiliki kesaksian Kristus, tetapi kalau kita pelajari dari pengajaran tabernakel di ruang suci, ada lagi satu yang harus dimiliki oleh gereja, yaitu mezbah dupa. Ini yang tidak ada pada gereja yang tertinggal, saudara. Sehingga pribadi-pribadi itulah yang menjadi sasaran kemarahan daripada antikris. Apa itu mezbah dupa? Yaitu
berbicara soal penyembahan kepada Tuhan. Berarti kalau tidak ada mesbah dupa, gereja Tuhan yang hanya menuruti firman Allah, tetapi tidak punya penyembahan kepada Tuhan, punya kesaksian tetapi tidak punya penyembahan atau tidak mau menyembah Tuhan, arti daripada tidak mau menyembah Tuhan itu adalah bertahan dalam daging. Karena penyembahan ini berbicara soal perobekan daging, saudara. Ya, ini adalah alat yang terakhir di dalam ruang suci yang dekat sekali dengan perobekan tirai. Jadi mesbah dupa ini, penyembahan kita yang benar itu bukan cuma sekedar haleluya, 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 haleluya. Bukan cuma sekedar bicara begitu, saudara. Tetapi penyembahan yang benar itu merobek kedagingan kita. Sehingga nanti kita akan betul-betul, ya, kalau tidak masuk di dalam perobekan daging ini, disiksa, dan siksaan yang belum pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi lagi. Paling dahsyat di dunia. Sampai akhirnya akan dipancung kepalanya atau dibunuh. Ya, semoga kita mengerti. Beberapa tahun yang lalu kita sempat digemparkan oleh adanya satu aliran yang disebut ISIS itu, saudara, di Suriah. Mereka itu sangat gemar memancung kepala. Ya, ini menunjuk kepada kegemaran antikris. Dan itu pernah terjadi. Firman Allah kata siksaan yang belum pernah terjadi, tetapi akan terjadi pada masa antikris. Kita tidak bisa bayangkan betapa kejam. Ya, betapa hal-hal yang mengerikan itu akan terjadi kepada gereja Tuhan yang tertinggal, yang tidak bisa merobek dagingnya, hidup dalam kedagingan. Nah, kita kembali sekarang menunjuk lagi, saudara, ya, kepada Daniel 9 ayat 27, bahwa raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan memberikan korban sembelihan dan korban santapan. Tadi kita sudah berbicara bahwa kita perlu ada perobekan daging. Antikris itu memburu gereja yang tidak bisa menyembah Tuhan. Sekarang yang kedua, antikris itu atau raja itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Apa yang dimaksud dengan korban sembelihan? Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama mempelajari, tetapi kita ulang sekarang sedikit. Karena nanti arahnya akan nanti akan menuju kepada bagaimana kita bisa menghindar daripada antikris. Apa yang dimaksud dengan korban sembelihan? Kita ingat dulu bahwa bangsa Israel yang berbuat dosa, dan kalau mengalami penebusan dosa atau pengampunan dosa, mereka harus membawa korban sembelihan, yaitu binatang yang disembelih. Dagingnya dibakar, darahnya dipercik ke seliling mesbah, dan lain-lain sampai pada puncaknya korban pendamaian. Ya. Harun membawa darah itu sampai di ruang maha suci. Kemudian dipercikan di atas peti perjanjian. Tutupan dan di depan peti. Sehingga semua dosa diampuni. Diadakan pendamaian. Jadi korban sembelihan di zaman Israel adalah korban binatang yang disembelih. Darahnya untuk memperdamaikan, untuk menebus dosa. Tetapi di zaman perjanjian baru, korban sembelihan atau korban binatang sudah digenapi oleh korban Yesus di atas kayu salib. Dan di saat itu korban sembelihan dihentikan lagi, saudara, ya. Sejak Yesus mati di atas kayu salib Golgota, maka tidak ada lagi korban sembelihan. Itu berarti korban Kristus sudah dihentikan. Ya, sama dengan korban Kristus atau darah Kristus, darah penebusan, itu sudah tidak ada lagi di bumi kalau korban sembelihan dihentikan. Nah, pada zaman antikris, korban sembelihan sudah dihentikan. Apa? Sebab apa? Sebab sudah menjadi bulan berwarna merah di bawah kaki. Penebusan ini menunjuk kepada bulan. Ya, kita ingat di Wahyu 12 bahwa perempuan atau gereja yang sempurna ini berdiri di atas bulan darah. Ya, kemudian berpakaian matahari dan berhiaskan mahkota 12 bintang. Bulan darah ini menunjuk kepada penebusan. Ya, kasih Allah itu ya matahari, kemudian Roh Kudus itu dalam perhiasan 12 bintang. Nanti pada zaman antikris, korban Kristus itu sudah menjadi milik yang sepenuhnya. Milik yang permanen. Sekarang ini, saudara, kita jatuh bangun di dalam dosa, kita harus perhatikan. Jangan sampai kita mendukakan ya Roh Kudus dan menganggap hina darah perjanjian yang sudah menebus kita. Oleh sebab itu kita harus semakin mantap untuk
tidak lagi berbuat dosa. Itu tujuan daripada penyembahan, yaitu tidak lagi berbuat dosa. Sudah menjadi mantap berdiri ya di atas bulan. Ya, jadi zaman antikris korban sembelihan sudah dihentikan sebab apa? Sebab sudah menjadi bulan berwarna merah di bawah kaki gereja. Penebusan itu sudah menjadi milik yang permanen. Ya. Darah penebusan sudah menjadi bulan di bawah kaki gereja yang menjadi pijakan daripada gereja. Jadi sama dengan darah penebusan menjadi milik gereja sepenuhnya. Sehingga di bumi sudah tidak ada lagi korban sembelihan. Itu pada masa antikris. Sekarang darah penebusan itu milik semua orang. Siapa saja boleh kalau mau mengalami penebusan dosa. Ya, seperti jubah Yesus yang dibagi 4 kepada 4 penjuru. Siapapun kalau percaya kepada Yesus, berbalik dan bertobat, maka darah penebusan itu menjadi milik daripada pribadi yang bersangkutan. Tetapi satu saat, ya, kemurahan itu akan diangkat. Sudah tidak ada waktu lagi, sebab sudah dimiliki sepenuhnya oleh gereja yang sempurna. Sudah menjadi dasar pijakan. Ya, saudara, sekali lagi, penebusan itu sudah menjadi perkara yang mantap dalam kehidupan kita. Tidak bisa lagi jatuh bangun dalam dosa. Kalau sudah berpijak di atas bulan, maka hidup gereja itu sudah tidak lagi bisa tersandung. Ya, tidak bisa lagi tersandung, tidak bisa lagi jatuh. Tidak bisa jatuh dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa. Ini yang harus menjadi tujuan kita, saudara. Ya, kalau orang takut akan Tuhan akan membenci dosa. Menjadi perkara yang kuat, prinsip yang kuat. Ya, walaupun ada kesempatan, tidak lagi mau berbuat dosa. Itulah pijakan yang kuat di atas dasar penebusan. Menjadi milik gereja yang sepenuhnya. Jadi pada masa antikris, anak-anak Tuhan yang ketinggalan, ya, untuk mengalami penebusan, ya, kita sekarang ini mengalami penebusan dari darah Yesus. Tetapi nanti ketika bulan atau penebusan itu sudah dihentikan, menjadi pijakan bagi gereja yang sempurna, kasihan yang ketinggalan. Ya. Untuk mengalami penebusan dosanya, mereka harus mengalami penebusan dosa lewat darahnya sendiri. Sebab darah Yesus sudah tidak ada lagi. Ini yang harus diperhatikan. Ya, semoga kita mengerti. Jadi mari kita pakai kesempatan selama darah Yesus itu masih ada di dalam dunia sebagai korban penebusan. Kemudian berikutnya apa yang dimaksud dengan korban santapan dihentikan? Kalau tadi korban sembelihan itu berbicara soal darah penebusan, kalau korban santapan ini berbicara soal makanan. Ya, korban santapan itu sama dengan korban makanan. Dulu roti yang dipersembahkan. Itu sebabnya ada meja roti sajian. Korban santapan dihentikan untuk sekarang berarti roti atau firman Allah nanti sudah tidak ada lagi di bumi ini. Masa-masa antikris berkuasa selama 3,5 tahun terakhir, maka firman Allah sudah tidak ada lagi di bumi ini. Sekarang firman Allah masih diperdengarkan. Nanti satu waktu, ya, ketika antikris berkuasa, maka firman Allah sudah tidak ada lagi. Korban santapan sudah dihentikan, berarti firman Allah sudah tidak ada lagi di bumi, berarti bumi itu masuk dalam kelaparan rohani, saudara. Amos 8 ayat 11-14. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Allah. Ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi Dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Ya, ini yang dikatakan kelaparan akan melanda, ya, seluruh dunia. Kelaparan bukan kelaparan akan makanan, ayat 11, ya, melainkan kelaparan akan mendengar firman Tuhan. Jadi tidak ada firman yang bisa memuaskan
kelaparan akan rohani. Nah, sekarang pada masa-masa firman diberitakan dengan kelimpahan, saudara, banyak kali kita memakai, kata firman Allah, memakai neraca curang. Apa arti neraca curang? Untuk keperluan-keperluan jasmani, untuk keperluan keluarga, keperluan masa depan, kita dapat menggunakan waktu sebanyak-banyak untuk mencapai. Ya, apapun bisa dikorbankan. Tetapi untuk keperluan mendengar firman, banyak kali kita tidak mau berkorban. Ini masa-masa yang menjadi perhatian buat kita, saudara. Untuk mencari uang, kita mengorbankan banyak sekali waktu. Mengorbankan banyak sekali sumber daya yang kita miliki. Ya, karena kita takut masa depan kita tidak bisa makan. Kita takut masa depan kita kelaparan. Ya, sehingga kita mengorbankan segala upaya. Tetapi sesungguhnya, saudara, yang perlu kita harus waspadai, bahwa masa antikris ini sudah tidak lama lagi. Kalau kita juga tidak mengupayakan mendengar firman sekarang, saat masa-masa kelimpahan, ya, inilah yang harus kita waspadai. Jangan-jangan masa depan kita tidak punya sayap itu. Dan firman itu adalah sayap burung nasar yang kuat, yang mampu menyingkirkan kita. Bagaimana firman itu menjadi sayap yang kuat? Kalau firman hanya didengar dan tidak dipraktekkan, maka itu tidak menjadi kekuatan bagi iman percaya kita. Bahwa kelaparan ini akan menimpa. Sekarang jangan sampai kita banyak perhitungan, ya saudara. Terlalu banyak perhitungan sehingga sedikit sekali kesempatan untuk mendengar firman. Kita harus bersungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini untuk membuat kehidupan kita semakin mendalam dalam kebenaran firman Allah. Dan kita mau mempraktekkan kebenaran firman Allah. Nah, ini orang yang nanti akan masuk kelaparan kalau sekarang ini sudah tidak bersungguh-sungguh dalam mendengar firman. Ya. Ini ujian dalam kehidupan kita. Dalam keadaan wabah ini pun, saudara, saya bersyukur saudara masih berjuang untuk mendengar firman. Ya, banyak kendala, banyak halangan, tetapi saudara masih berjuang untuk bisa beribadah. Ya, ini merupakan satu kesempatan yang baik bagi kita. Jangan sampai nanti kita baru bergairah saat firman Allah sudah tidak ada. Kita lapar secara rohani, tetapi sayang sudah tidak ada lagi firman Allah. Mengembara dari utara ke timur, saudara. Ya, kalau saudara lihat itu pengajaran tabernakel, utara ini letaknya meja roti. Sudah tidak ada lagi meja roti nanti di sana karena firman Allah sudah diangkat. Akhirnya apa? Mengembara dari utara lalu ke timur. Timur ini menunjuk kembali kepada dosa. Ya. Dalam pengajaran tabernakel, utara itu letaknya meja roti, timur itu keluar dari gerbang. Karena tidak mendapat firman Allah, mengembara dari utara, kemudian tidak ketemu di utara firman Allah, akhirnya ke timur. Kembali lagi berbuat dosa. Ya, ini pribadi-pribadi yang bergairahnya terlambat. Gairah terhadap firman-Nya terlambat. Ya, kelaparan akan firman, tetapi firman sudah tidak ada. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi, ya, sebagai gembala jemaat, bersyukurlah kita saat-saat terakhir ini kita masih lapar akan firman, haus akan firman, dan firman Allah masih ada untuk bisa diberitakan. Firman Allah memuaskan hati kita, jiwa kita, tubuh kita yang dahaga. Karena nanti akibat kelaparan akan firman, ya, maka kehidupan itu akan jatuh dalam dosa. Ke timur, terus ke timur, tersesat. Tidak bisa bangkit lagi. Hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Meningkat sampai kepada puncak dosa. Sehingga tidak dapat bangkit, rebah. Teruna-teruna darah, anak darah yang cantik, rebah. Tidak bisa bangkit lagi. Sampai kepada hukuman Tuhan, yaitu kebinasaan. Ini zaman antikris, ya saudara. Yaitu darah Yesus, darah Allah, darah kasih Allah sudah tidak ada lagi. Korban sembelihan tidak ada sebab sudah menjadi bulan yang menjadi pijakan dari gereja mempelai. Kemudian firman Allah sudah tidak ada lagi. Korban sandapan tidak ada lagi. Ya, kenapa tidak ada lagi firman Allah? Sebab firman Allah dalam urapan Roh Kudus sudah menjadi dua sayap burung nasar yang dimiliki oleh gereja yang sempurna. Yang menyingkirkan kita. Jadi yang bisa meluputkan kita firman Allah. Dan kekuatan daripada Roh Kudus. Ya.
Firman Allah di dalam Mazmur 91 pernah berkata, saudara, walaupun rebah 1000 di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu kekuatan firman Allah mampu membuat kita tetap tegak berdiri. Dan itu akan digenapkan dalam kehidupan kita. Kepada gereja yang mengandalkan hidupnya kepada firman Allah, nanti pada masa antikris, kiri kanan boleh rebah. Ya, tetapi pribadi yang saat ini menghargai firman Allah, dia akan hidup dalam perlindungan daripada Tuhan. Sekarang 7 tahun terakhir bagi gereja Tuhan. Tadi dari sudut pandang antikris, ya saudara. Sekarang 7 tahun terakhir bagi gereja Tuhan. Yang dibagi menjadi 2. 3,5 tahun masa penyucian terakhir, dan 3,5 tahun masa penyingkiran. Sekarang bagi gereja Tuhan, 7 tahun terakhir itu adalah 3,5 tahun yang pertama masa penyucian terakhir bagi gereja Tuhan. Kemudian 3,5 tahun yang kedua adalah masa penyingkiran. Gereja Tuhan sudah tidak ada di bumi ini lagi, sebab sudah berada di padang gurun, sementara antikris berkuasa di bumi, gereja Tuhan sudah berada di padang belantara, yang merupakan tempat yang rahasia. Ini belum naik ke sorga bertemu Tuhan di awan-awan, saudara. Ini masih dalam bentuk penyingkiran, disingkirkan ya dari mata ular. Jadi masa penyucian dan masa penyingkiran yang harus diperhatikan oleh gereja Tuhan, sebab harus melalui masa penyucian terlebih dahulu, baru masuk penyingkiran. Ya, masuk masa penyucian. Jadi kalau 3,5 tahun tadi dibagi, 3,5 tahun itu adalah masa penyucian bagi gereja Tuhan. Baru setelah itu menuju 3,5 tahun yang terakhir kita masuk dalam penyingkiran. Jadi yang harus kita perhatikan, yang harus kita alami, dan harus kita gumuli adalah masuk dalam masa penyucian dulu untuk bisa masuk dalam penyingkiran. Tidak sekonyong-konyong saudara masuk dalam penyingkiran kalau hidupmu tidak mau disucikan. Ya. Walaupun saudara kenal sekarang ini Alkitab, saudara tahu Yesus, ya. Tadi dikatakan punya hukum Allah, punya kesaksian Yesus, tetapi tertinggal karena tidak mau masuk dalam penyucian, yaitu perobekan daging. Harus memiliki mesbah dupa. Jadi kita sama-sama jalan keluarnya adalah biarlah hidup kita mau disucikan. Dengan apa kita disucikan? Berkali-kali firman Allah mengatakan, dengan firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus, firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ya, pedang bermata dua, itulah makanan keras bagi kita supaya rohani kita dikoreksi senantiasa. Mari sementara antikris sudah dekat dan sangat dekat. Ya, sudah dengan praaniaya yang kecil-kecil, maka sudah siap juga kedatangannya sesungguhnya dari seorang antikris dengan sayap kekejian. Inilah gunanya pendalaman Alkitab, saudara. Sebab lewat pemeliharaanlah nanti, lewat pemeliharaan firmanlah kita hidup dipelihara di padang gurun, yaitu lewat firman dan perjamuan suci. Seperti bangsa Israel dulu, selama 40 tahun di padang gurun, mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak ada roh jual beli, tidak ada yang beli, tidak ada yang menjual. Ya, saya kalau lihat Facebooknya Tante Suhairi, waduh, enak-enak itu terus. Opa Suhairi enak-enak terus dapat ya. Ada apa tadi Tante? Stinky bean. Ada stinky bean, kesukaan kita semua stinky bean. Ya, masak. Ada paria, paria tadi apa? Ya, bitter melon, paria. Di padang gurun saudara tidak bisa menanam dan tidak bisa menuai. Di padang gurun dalam masa-masa penyingkiran kita tidak bisa jual, tidak bisa beli, nggak ada tukang sayur lewat. Yang masih terikat sama roh jual beli itu hidup di masa antikris. Jadi bagaimana di padang gurun kita dipelihara? Seperti bangsa Israel sudah menunjukkan buktinya, saudara. Mereka itu dipelihara oleh Tuhan lewat mana yang turun dari sorga. Langsung dikirim dari sorga. Ya, begitu juga nanti kita 3,5 masa kita berada di padang gurun, kita dipelihara langsung. Ya. Lewat apa? Yaitu lewat firman dan perjamuan suci. Tiap hari nanti di padang gurun, kita ikut pendalaman Alkitab. Jadi sekarang ini saudara yang malas ikut pendalaman Alkitab,
Nggak cocok nanti di padang gurun. Karena 3,5 tahun kita makan firman terus. Makan perjamuan suci terus. Saudara, ini sudah 1 jam, apalagi putus-putus, saudara sudah nggak tahan ya, saudara ya. Nah, nanti di padang gurun, selama 3,5 tahun kita dipelihara oleh firman dan perjamuan suci. Biarlah kita mau berserah. Memang badan ini lemah, saudara ya. Tubuh kita ini lemah. Tetapi biarlah kita minta kekuatan Roh Kudus, ya, pertolongan daripada Tuhan, supaya kita diperkuat oleh kekuatan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Ya. Jadi di masa penyingkiran, kita kembali kepada Daniel pasal 9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi ini terjadi satu keadaan yang sangat kontras, saudara. 3,5 tahun masa antikris terakhir, aniaya antikris di dunia bagi gereja Tuhan yang tertinggal, ada siksaan yang belum pernah terjadi, tetapi akan terjadi. Tetapi di dalam masa-masa penyingkiran gereja Tuhan, ditegakkanlah keadilan. Ya saudara, Daniel 9 ayat 24. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Jadi selama 3,5 masa terjadi kontrasan. Di sini terjadi siksaan yang besar, tapi gereja Tuhan mendapatkan keadilan yang kekal. Hari ini kita berjuang, mendengar firman Allah, merobek keinginan daging kita. Nanti kita akan mendapatkan keadilan yang kekal. Hari ini mungkin kita tidak bisa mendapatkan keadilan. Ya, kita perlu mencari keadilan. Sekarang di dunia keadilan tidak bisa adil. Tidak usah cari-cari keadilan kepada manusia. Nantikanlah Tuhan. Nanti dia akan mendatangkan keadilan yang kekal. Yang kedua, menggenapkan penglihatan dan nabi. Banyak pertanyaan sekarang ini, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan pun memeriksa firman Allah. Banyak perkara-perkara yang belum terbuka. Ya, banyak rahasia-rahasia firman yang belum dibuka sampai sekarang. Dan itu tidak boleh ditafsirkan dengan akal pikiran kita, tidak boleh. Tetapi nanti kita akan mendapatkan jawaban. Ya, ayat 24 dikatakan menggenapkan penglihatan dan penglihatan para nabi. Ya. Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya saudara, saya share screen juga. Ya saudara, mohon maaf. Ya. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi itu bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan hukum Taurat ini, yaitu firman Allah. Jadi biarlah kalau firman Allah dinyatakan kepada kita, kita kerjakan bagian kita, yaitu dalam ketaatan. Kemudian Daniel 9 ayat 24, untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi kekudusan daripada gereja Tuhan itu akan menjadi milik kita nanti di padang gurun. Yaitu perkara-perkara yang membawa kita kepada kesempurnaan. Mari gunakan masa-masa penyucian ini sekarang ini lewat kebenaran firman Allah dengan sungguh-sungguh sampai nanti kita akan mengalami yang namanya penyingkiran. Biarlah kita belajar takut akan Tuhan, ya. Takut dan turuti setiap firman Allah. Contohnya seperti Abraham. Kemudian kalau kita lihat ada bidan-bidan di Israel, Pua dan Sifra, yang takut akan Tuhan, mendapatkan kemurahan. Demikian juga Daud, ya, contoh sehingga akhirnya mengalami yang disebut karunia kunci Daud, yaitu jemaat Philadelphia. Kecil, tetapi menuruti firman. Kekuatannya tidak seberapa, tetapi hal yang Tuhan lihat, yaitu menuruti firman. Biarlah ini menjadi satu kerinduan juga buat kita. Walaupun kita menyadari kekuatan kita tidak seberapa, tetapi kita pakai dalam ketaatan yang sungguh kepada firman Allah. Puji nama Tuhan, saudara.
Kita akan tutup Alkitab kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Kita akan nyanyikan pujian kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Kita menyembah Tuhan, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh mempersiapkan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara boleh mempersiapkan tubuh dan darah Yesus. Saudara boleh bagikan tubuh dan darah Yesus. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bapa di surga, kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan Tuhan. Kami akan makan minum tubuh dan darah Yesus. Kami akan melekat kuat kepadamu Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan kepada setiap kami ada di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Semakin kuat kami melekat kepadamu, semakin kuat kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Tak ada yang mustahil. Mustahil
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita siapkan tubuh Kristus. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa pengucapan syukur. Nanti Ibu Susan akan masuk dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Mari Ibu Susan masuk dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan hadirat-Mu Tuhan, karena atas kemurahan dan anugerah-Mu, kami dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah pendalaman Alkitab kami Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, dengan segala keterbatasan ini kami tidak pernah putus untuk berhubungan dengan Engkau Tuhan. Puji syukur padamu Tuhan, yang masih memberikan kami kehidupan dan selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Kami juga berterima kasih Tuhan, karena kami masih diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman-Mu ini menjadi penolong dalam menjalani kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Bapa, berkati Bapa Gembala kami juga Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya berkat-Mu selalu melimpah atas kehidupannya. Selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam setiap pelayanannya, supaya kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Kami juga berdoa buat istri dan anak-anaknya, biar Tuhan memberkati mereka, supaya mereka juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, pada malam ini kami berdoa bagi sinode
Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia, di mana Tuhan sudah memimpin dan menyertai sampai 69 tahun. Kami percaya Tuhan, ini semua ada campur tangan Tuhan dalam pelayanan kami. Walaupun masih banyak tantangan dan godaan, tapi kami terus berharap pertolongan daripada-Mu. Berkati hamba-hamba Tuhan yang telah Kau pilih Tuhan, untuk berkarya di Gereja Sidang Pantai Kosta Indonesia, yang Engkau pakai untuk melayani dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita, biar mereka tetap setia dan semakin mencintai pelayanan Tuhan yang boleh mereka lakukan. Dan biarlah kasih persaudaraan yang menjadi slogan GSPDI ini Tuhan, tetap ada pada kami untuk kami saling mengasihi. Bapa, pada malam ini juga kami berdoa Tuhan, untuk wabah COVID-19 yang masih kami alami dan kami rasakan saat ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua Tuhan, agar kami dapat menghadapi situasi ini dengan penuh iman, bahwa di balik semua ini, Engkau sedang merencanakan sesuatu yang baik dan indah bagi kehidupan kami. Bukalah Tuhan hati kami, agar kami dapat menangkap makna peristiwa ini dan memahami pembaharuan apa yang sedang Engkau kerjakan di dunia dan bangsa kami. Bapa, berikan kekuatan kepada kami dalam menghadapi tantangan ini, dan bukalah hati kami untuk kami tetap setia dan tetap melayani Engkau dengan penuh kasih, dan Roh Kudus akan terus mendorong kami, jangan sampai kami mundur dari pelayanan ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi, beserta jajarannya, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, serta takut akan Engkau dalam memimpin bangsa kami yang besar ini. Berikan kesatuan hati bagi bangsa kami ini Tuhan, untuk saling menghormati satu sama yang lain. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan, bagi jemaat El Kafana dimanapun berada, biarlah Tuhan akan memberkati dan sertai mereka dalam kehidupannya. Tuhan selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam melalui hari-hari yang kami lewati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Bapa kami yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat daripada firman Allah, anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya boleh menjadi milik bagian kita mulai sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih.
Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kehadiran saudara semua. Sampai kita bisa berjumpa besok pukul 8 dalam ibadah raya kita. Puji Tuhan. Terima kasih.